Bab 67 terseret arus. Seperti yang diduga, Matthew tidak pulang malam itu. Sementara itu, aku bolak-balik di tempat tidur, tidak bisa tidur. Keesokan paginya, Ivana menelepon dengan berita. Dia memberitahuku bahwa Melanie menangkap Matthew dan Lauren saat sedang berselingkuh. Aku merasa terombang-ambing, tidak bisa memutuskan apakah harus merasa senang atau sedih. Meskipun rencanaku berjalan lancar, aku tidak bisa merasa bahagia. Setelah mencuci muka dan berpakaian, aku pergi ke kantor. Aku baru sadar bahwa Matthew tidak ada di gedung perusahaan. Segera setelah itu, aku menyadari kebenaran yang menyakitkan. Matthew sudah pergi, bahkan jika aku tidak menjebaknya. Namun, aku mengingatkan diriku sendiri untuk tidak menyerah pada balas dendamku. Aku menginstruksikan Johnson untuk menelepon dan memberitahu Matthew untuk datang bekerja, mengatakan ada rumor bahwa ATL Empire hanya memilih 2 perusahaan untuk proyek tersebut. Aku juga ingin Matthew berpikir bahwa Tanum Corporation dan perusahaan lain tidak ikut serta. Karena aku tahu ambisi Matthew, aku yakin dia ingin mendapatkan kolaborasi dengan ATL Empire. Sementara itu, gambar-gambar mulai beredar di internet. Judul-judul berita berbunyi, CEO dan wanita tak dikenal tertangkap menginap di hotel wanita dirawat di rumah sakit setelah pertengkaran. Meskipun gambar-gambarnya agak buram, mereka menunjukkan adegan intim dan pertengkaran berikutnya. Dari gambar-gambar tersebut, aku tahu Melanie telah memainkan perannya dengan baik dan membuat keributan besar. Sementara itu, para reporter sudah berkumpul di lobi Galar Tower. Matthew muncul di kantor 1 jam kemudian, mencoba masuk tanpa diketahui. Kemudian, aku mengatur waktu dengan sempurna dan masuk ke kantornya sambil memegang ponsel. Saat aku masuk, aku melihat Matthew duduk dengan murung di sofa dengan Johnson di sampingnya. Aku menduga Johnson sudah memainkan perannya dalam sandiwara ini. Ketika Matthew melihatku masuk ke kantornya, dia berdiri dan gagap. Sayang, Aku baru menyadari beberapa goresan berdarah di wajahnya ketika aku melihatnya. Aku belum pernah melihatnya begitu menyedihkan sebelumnya. Matthew, apakah kamu punya sesuatu untuk diberitahukan padaku? Aku menatapnya. Meskipun aku tahu aku hanya berakting, aku akhirnya bisa melepaskan emosiku yang terpendam. Matthew memberi isyarat agar Johnson keluar, dan Johnson dengan bijaksana melangkah keluar. Matthew bergerak lebih dekat untuk memelukku, tapi aku mendorongnya menjauh. Segera setelah itu, aku menghentakkan ponselku untuk menunjukkan gambar eksplisit di layarku. 15 bonus. Dia panik dan menangis. Sayang, aku melakukan semua itu hanya untuk pertunjukan. Aku selalu setia padamu dan akan selalu begitu. Apakah ini cara kamu menunjukkan kesetiaan? Siapa wanita itu? Aku berteriak, sayang, tenang. Kita di kantor, jadi jangan membuat keributan. Aku bisa menjelaskan, Matthew menurunkan suaranya. Itu wanita itu, kamu tahu. Laurie, apa yang harus aku tahu? Bukankah kamu sedang membahas masalah pembiayaan dengannya? Matthew, berapa lama lagi kamu akan berbohong padaku? Aku berteriak, kesabaranku habis. Matthew memelukku, berkata, ya, aku berbohong kali ini. Aku pergi dengan Lauren tadi malam, tapi dia membuatku mabuk dan bersikeras mengantarku ke hotel untuk beristirahat. Aku tidak berpikir kami akan Dia sudah tertarik padaku sejak lama. Aku sudah menghindarinya.
Tapi aku harus bertemu dengannya tadi malam untuk mendapatkan deklarasi aset yang tepat dari bank. Aku menatap Matthew, dan dia melanjutkan, aku bertekad untuk mendapatkan proyek Cattle Empire untuk keluarga kita. Kemudian, aku bisa memenuhi janjiku dan memberikan kehidupan mewah untukmu. Sayang, kamu harus mempercayaiku. Aku melakukan semuanya untuk masa depan kita, tapi aku mengakui aku membuat kesalahan. Aku tertawa mendengar kata-katanya sambil air mata mengalir di wajahku. Aku tidak yakin apakah aku masih berakting pada saat itu. Aku tertawa karena dia masih berpikir aku bodoh untuk mempercayainya. Aku bertanya-tanya apakah dia menganggap aku begitu naif. Sayang, aku bersumpah aku tidak akan mengecewakanmu lagi. Jika bukan karena alkohol tadi malam, aku tidak akan mengkhianatimu. Dia menganyam kebohongannya, tampak tulus. Saat itu, aku merenungkan apakah aku harus memberikan pria ini kesempatan lagi. Mungkin aku akan percaya omong kosongnya jika aku tidak tahu tentang semua yang dia lakukan. Kemarahanku yang terpendam meledak saat aku mendekatinya, berkata, Matthew, apakah kamu pikir aku idiot? Beritahu aku, siapa yang menangkapmu? Bab 68 menambahkan bensin ke api. Aku menyadari bahwa pertanyaanku adalah sebuah kesalahan. Namun, bibir Matthew berkedut sebelum dia kembali tenang dan berkata, itu kekasih Lauren. Jawabannya mengejutkanku. Sayang, tolong percayalah padaku dan berikan aku kesempatan lagi. Kita harus mengamankan proyek Cattle Empire daripada membiarkan masalah kecil ini mengalihkan perhatian kita. Kamu yang mendirikan Tanum Corporation, jadi aku yakin kamu ingin memperluasnya. Aku membuat kesalahan, tetapi kamu tidak bisa menyerah pada tujuan kita karena itu. Setelah berhenti sejenak, dia memelukku erat dan berkata, Chloe, aku salah. Aku tidak tahu bagaimana harus merespons karena Matthew tahu kelemahanku. Segera setelah itu, aku mendorongnya pergi dan meninggalkan kantornya, mengingatkan diriku sendiri untuk tetap jernih. Aku tidak bisa melakukan kesalahan, terutama karena Matthew masih melindungi saudarinya. Saat aku kembali ke kantorku, aku meninjau kembali semua topik yang sedang tren di internet dan menyadari kami telah melewatkan sesuatu orang yang menangkap Matthew dan Lauren di hotel. Aku meminta Ivana untuk mencari informasi lebih lanjut. Segera, sebuah postingan yang menanyakan tentang identitas orang yang menangkap mereka muncul. Postingan ini menciptakan kehebohan dan peningkatan popularitas yang cepat. Kebanyakan orang penasaran, terutama mengenai suami yang berselingkuh seperti Matthew. Ketika aku meninggalkan kantor lebih awal, aku menyadari semua orang di tempat kerja mulai tertarik dengan perselingkuhan Matthew. Aku bisa merasakan tatapan mereka padaku sepanjang waktu. Aku belajar bahwa seorang pria yang ketahuan selingkuh tidak akan mengalami pengawasan sebanyak istrinya. Ketika aku sampai di rumah, aku terkulai di sofa ruang tamu saat kesedihan melanda. Aku mulai menangis dan merasakan betapa kosongnya rumah ini, terutama karena Ava tidak di rumah. Aku tahu tidak akan lama sebelum aku harus mengucapkan selamat tinggal pada rumah kecil ini yang telah melindungiku selama bertahun-tahun. Aku tidak tahu masa depanku atau siapa yang akan berada di sisiku. Aku hanya tahu aku telah menentukan nasibku sendiri. Tetap saja, akulah yang mendorong semuanya, menyebabkan rumah ini runtuh. Aku tidak berani memikirkan apa yang ada di depan saat aku meringkuk di sofa. Meskipun kesuksesan tampak lebih dekat, begitu juga kepergianku dari tempat ini. Sudah larut ketika Matthew pulang. Kelelahan, dia menyalakan lampu dan melihatku meringkuk di sofa.
Terkejut, dia bergegas ke arahku, bertanya, "Chloe, kenapa kamu berbaring di sini? Apakah kamu sudah makan?" Aku melihat ke arahnya dan berpura-pura marah. "Apakah kamu pikir aku baik-baik saja saat kamu berselingkuh?" Kata-kataku membuatnya terdiam, dan ekspresinya muram. Tiba-tiba, dia menjadi gelisah. "Aku sudah bilang aku salah. Aku tidak menyangka semuanya akan berakhir seperti ini. Tolong berhentilah bersikap seperti ini." Aku berusaha melepaskan diri dari pelukannya dan mengendalikan amarahku. Segera setelah itu, aku pergi ke kamarku, mengganti pakaian dengan yang nyaman, dan masuk ke dapur. Dia duduk sendirian di ruang tamu untuk waktu yang lama sebelum akhirnya datang ke pintu dapur. Dia melihatku dan ragu untuk berbicara. Aku tidak menanyakannya apa yang dia inginkan, tetapi akhirnya dia menghela napas dan berkata, "Chloe, aku pikir aku butuh bantuanmu." Aku menghentikan apa yang aku lakukan dan menatapnya, bertanya dengan dingin, "Bantuan apa?" Dia menatapku, dan aku melihat secercah harapan di matanya.